Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat datang kembali di perkuliahan kita di Fakultas Syariah YN Salatiga. Kali ini kita mencoba kuliah daring yang menggunakan alternatif lain tentunya. Kali ini Bapak menggunakan YouTube. Selamat datang saya ucapkan pada para mahasiswa yang telah selesai melaksanakan liburan panjang pada kali hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita mulai kembali aktivitas kuliah kita, perkuliahan kita, di mana sebelumnya teman-teman semuanya pada telah melaksanakan liburan yang cukup panjang, tentu dengan gaya yang berbeda, di mana sebelumnya kita kuliah di kelas, bertahun-tahun mungkin kita kuliah di kelas, tapi sejak ada COVID pada tahun ini yang memaksa kita untuk bisa beradaptasi dengan suasana baru. Begitu juga dengan pembelajaran di kampus, di sekolah maupun di lembaga pendidikan lainnya, tentunya menggunakan kebiasaan baru. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan WhatsApp Group, Google Meet, maupun YouTube. Kali ini saya mencoba menggunakan sarana YouTube sebagai pembelajaran kuliah kita pada semester hari ini. Dan pada hari ini kelas filsafat hukum Islam untuk mahasiswa hukum tata negara kelas A hari Senin jam 7 sampai 8.40. Baiklah, untuk filsafat hukum Islam tentunya hari ini kita untuk sekedar perkenalan dan kontrak belajar. Tentunya teman-teman semua sudah kenal dengan saya. Mungkin sebagian besar sudah pernah mengambil kelas saya. Mungkin nggak perlu lagi mengadakan perkenalan ya, yang secara spesifik. Tapi secara singkat saya perkenalkan, Pak. Nama saya Ali Geno Brutu. Saya dosen tetap di Fakultas Syariah. Latar belakang pendidikan Bapak dari S1 sampai S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, baiklah kita mulai untuk kontrak kuliah filsafat hukum Islam. Oke, pertama adalah deskripsi. Deskripsi apa sih mata kuliah filsafat hukum Islam itu kan itu. Tentu sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa Fakultas Syariah di seluruh Indonesia dan khususnya di Fakultas Syariah IAIN Salatiga tentang filsafat hukum Islam. Karena filsafat hukum Islam ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di perguruan tinggi Islam baik negeri maupun swasta. Jadi di sini filsafat hukum Islam merupakan mata kuliah pengembangan dari mata kuliah metodologi hukum Islam, usul fiqh dan kaidah fiqh, qawaidul fiqhiyah. Jadi teman-teman udah pasti mengambil ataupun sudah pernah mengambil mata kuliah usul fiqh maupun kaidah fiqhiyah, dan ini adalah kelanjutan daripada kedua mata kuliah tersebut. Selanjutnya tolak ukur dari mata kuliah dari perkuliahan kita pada kali ini. Pertama, bahwa mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar filsafat hukum Islam. Jadi nanti setelah mengikuti kuliah filsafat hukum Islam ini, mahasiswa tahu apa sih dasar-dasar filsafat hukum Islam itu. Lalu indikator yang kedua adalah mahasiswa memiliki pengetahuan hakikat, asas, dan tujuan hukum Islam. Artinya bahwa setelah mengambil mata kuliah filsafat hukum Islam ini, mahasiswa diharapkan mengetahui hakikat, asas, dan tujuan hukum Islam tersebut. Kira-kira nanti asas hakikatnya seperti apa, asasnya apa, dan tujuannya apa sih hukum Islam itu kan itu.
Sementara tolak ukur yang ketiga adalah mahasiswa memiliki kemampuan dalam menerapkan metode istinbat hukum dengan pendekatan yang tepat dan menjawab persoalan hukum Islam kontemporer. Ini penting karena mahasiswa Fakultas Syariah diproyeksikan ataupun besar kemungkinan untuk menjadi seorang hakim. Maka istinbat hukum itu diperlukan dalam hal menjawab tantangan zaman ataupun menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang mungkin tidak ditemukan di kitab-kitab terdahulu ataupun tidak ditemukan pada masa-masa sebelumnya kita. Adapun topik inti dan materi dari pembelajaran kita ini, di sini nanti konsepnya, ini saya Bapak bikin ada 7 materi, di mana nanti 7 materi ini akan Bapak sampaikan, akan Bapak berikan materinya melalui video pembelajaran yang Bapak share akan Bapak share ke YouTube. Yang pertama adalah pengertian filsafat hukum Islam, objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Yang pertemuan pertama dan kedua, yang kedua ini hakikat hukum Islam, di mana di sini ada yang pertama, yang A, pengertian syariah, fikih dan hukum Islam. Yang B, hubungan antara syariah, fikih dan usul fiqh. Yang C, pandangan pemikir muslim kontemporer tentang hakikat hukum Islam. Dan D, pandangan orientalis tentang hakikat hukum Islam. Di mana pertemuan pertama dan kedua ini akan Bapak gabungkan menjadi satu pertemuan, tentunya di minggu depan. Minggu depan akan Bapak buatkan video tentang 2 materi ini sekaligus. Selanjutnya di materi ketiga ada asas-asas hukum pidana, asas-asas hukum Islam. Yang pertama menghilangkan kesulitan. Asas yang pertama menghilangkan kesulitan, nafyu al-kharaj. Yang kedua B, menyedikitkan beban hukum, kilat al-taklif. Yang C, bertahap, artinya penggunaannya bertahap, tadarus, artinya bahwa hukum Islam itu tidak serta-merta sekaligus diterapkan. Yang selanjutnya adalah sejalan dengan kemaslahatan manusia. Jadi hukum Islam, asas-asas hukum Islam itu tidak pernah ataupun tidak bertolak belakang dengan kemaslahatan manusia. Berarti orientasinya adalah kemaslahatan manusia. Yang poin E adalah mewujudkan keadilan yang merata. Yang F adalah sholih li kulli zamanu wa makan. Selanjutnya di pertemuan keempat, ini kita nanti akan membahas tentang karakteristik hukum Islam. Yang pertama adalah takamul, sumuliyah atau komprehensif. Yang poin B nanti adalah wasatiyah, modern. Yang ke C, muranah. Yang ke D, rabbaniyah, insaniyah, waqi'iyah. Ini adalah nanti kita bahas dalam satu video pembelajaran untuk materi keempat ini. Sementara materi kelima nanti ada model pengembangan hukum Islam, ijtihad dan epistemologi hukum Islam. Yang kedua, wilayah ijtihad, ta'akuli, ta'abudi, dan qot'i dan zonni. Yang ketiga atau C, model-model ijtihad, fardi dan jama'i, dan intiqai dan insya'i. Sementara di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang metode penemuan hukum Islam, cara penemuan hukum Islam. Yang pertama ada metode bayani, linguistik, secara linguistik. Yang kedua ada metode burhani, istilahi, metode istilahi. Yang ketiga adalah metode irfani, tasawuf. Ini akan kita bahas, kita kupas di pertemuan ke-6 nanti. Dan yang terakhir ini yang terakhir pertemuan ke-7, artinya 7 materi yang akan Bapak bahas, akan Bapak buatkan video dan akan Bapak share kepada teman-teman, di mana yang ke-7 adalah maqasid asy-syariah, maqasid syariah, di mana poinnya ada yang pertama adalah pengertian dan teori maqasid syariah. Yang kedua adalah macam-macam maqasid al-syariah. Yang ketiga adalah kontekstualisasi maqasid syariah. Ini adalah 7 materi yang nanti Bapak buatkan videonya secara kontinu.
Tapi bukan berarti mahasiswa tidak memiliki tanggung jawab apa-apa. Di poin selanjutnya, selain materi di atas, mahasiswa juga diwajibkan membuat satu makalah sebagai tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan tema yang akan ditentukan kemudian. Nanti untuk tema ini nanti akan Bapak buatkan mungkin 12 atau 15 tema, nanti dibagi sejumlah mahasiswa di kelas. Nanti setiap mahasiswa diwajibkan membuat makalah yang akan dikumpulkan pada waktunya. Nanti akan menyusul dan Bapak umumkan di WA Group. Untuk referensinya silahkan dibaca, ada macam-macam, banyak sekali tentang filsafat hukum Islam. Di sini ada 12, tapi mahasiswa bebas nanti, yang penting masih berkaitan dengan filsafat hukum Islam. Selanjutnya untuk teknis kehadiran, seperti yang tadi sudah Bapak share di grup, bahwa mahasiswa diwajibkan mengisi Google Form yang telah Bapak share di jam yang telah ditentukan. Artinya mata kuliah filsafat hukum Islam ini jam 7 sampai jam 8.40. Ada toleransi sekitar 30 menit, berarti absensi berlaku sampai jam 9:30. Artinya di luar itu berarti Bapak anggap tidak masuk. Seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya, untuk materi dan lain sebagainya, nanti akan Bapak berikan link di bawah di deskripsi di YouTube. Teman-teman bisa download, dan sekaligus untuk link absensinya bagi yang tidak membuka deskripsi di WA Group. Pada dasarnya link absensi ada di deskripsi WA Group kelas masing-masing, nanti silahkan dilihat. Dan perlu diperhatikan bahwa waktu melakukan absensi itu ada batasnya. Jadi kalau jamnya jam pagi jam 7, ya di jam itu dilakukan absensi sampai 30 menit setelah berakhirnya kuliah tersebut. Oke, Bapak kira untuk pengantar, untuk perkenalan kita untuk kontrak kuliah kita pada kali ini Bapak cukupkan. Mengenai hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan di WA Group. Insya Allah hal-hal yang tidak jelas nanti akan Bapak jelaskan kemudian. Bapak kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.